Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Go gedang digawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim Siji. Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak yang nontonin terus nih channel Cak Pajak yang ada di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Ya apa kabare? Masih bersama dengan Neng Gigi, Cak Iping, dan Pak Muiz. Hari ini kita mau cangkruan lagi nih. Ya, hari ini kita akan membahas apa ini, Neng Gigi? Hari ini kita mau membahas soal lapor SPT tahunan dengan NIK. Oke. Seperti yang Cak dan Neng mungkin sudah tahu ya, bahwa NIK atau nomor induk kependudukan digunakan sebagai NPWP per 14 Juli 2022. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ini merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan pengaturan mengenai NIK yang digunakan sebagai NPWP diatur lebih lanjut di dalam PMK 112 tahun 2022. Nah, hari ini kita cangkruan, kita bahas soal itu nih. Nah, Pak Muiz, mau nanya dong Pak Muiz. Ya. Kenapa sih kita menggunakan NPWP format baru atau NPWP yang berformat 16 digit? Ya, masih Neng Gigi. Sebelum menjawab pertanyaan Neng Gigi tadi ya, coba saya sampaikan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh DJP. Saya rasa DJP melakukan perubahan ini sangat relevan sekali dengan perkembangan dunia maupun wajib pajak. Jadi sejalan dengan itu, perkembangan dunia digital yang sangat marak saat ini menghadirkan suatu tantangan, ya, suatu tantangan ataupun ataupun kesempatan dalam arti bahwa kita bisa mensinergikan pemilik data dari institusi lain, organisasi lain itu dengan melakukan ataupun melalui interkoneksi ataupun interoperabilitas. Ya, jadi adapun dengan pertanyaan tadi bahwa secara garis besar mengapa DJP berani melakukan langkah-langkah yang menurut saya tidak mudah itu dengan mentransformasikan NPWP ini, salah satunya adalah kita melaksanakan ataupun DJP melaksanakan amanat yang sudah diundangkan, yaitu dari Undang-Undang HPP yang aturan turunannya adalah PMK 112 seperti tadi yang Gigi sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita DJP ini mendukung satu kebijakan satu data. Ini di Indonesia ini sedang dilakukan kebijakan satu data. Ini yang nantinya akan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal. Ini yang identitas tunggal ini tentunya yang terstandarisasi ataupun yang terintegrasi dalam rangka pelayanan administrasi perpajakan. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan nomor identitas tunggal tersebut ini terbukti efektif melalui berdasarkan benchmarking atas negara-negara yang telah menggunakan satu nomor tunggal tersebut. Kemudian adalah tentunya kita akan efektif mengelola data ya dengan menggunakan satu primary key yang mengingat banyaknya layanan publik yang saat ini ada di Indonesia ini yang menggunakan NIK. Jadi dengan cukup NIK itu kita dapat mengelola data dengan baik. Kemudian di samping itu juga untuk pengawasan ya, pengawasan ataupun juga malah untuk kebijakan yang bisa diambil ini lebih optimal karena dapat integrasikan dengan data lain berdasarkan satu nomor NIK tersebut. Gitu Neng Gigi. Oh, jadi itu tadi ya Pak ya, alasannya kenapa sih sekarang kita menggunakan NPWP format baru gitu ya, formatnya 16 digit. Nah, Cak Iping, seperti apa nih Cak Iping format NPWP baru yang 16 digit ini, gimana nih formatnya? Ya,
Baik, Ning Gigi dan kawan pajak semuanya, penggunaan NIK sebagai NPWP tentu akan menimbulkan sebuah dampak atau apa ya istilahnya perubahan gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa NPWP yang sekarang itu ada 15 digit ya, Ya, sedangkan NIK 15. itu 16 digit. Nah, di PMK 112 itu nanti ada beberapa pengaturan gitu ya. Yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi penduduk atau bisa kita sebut warga negara Indonesia gitulah ya. Nanti akan menggunakan nomor NIK-nya itu sebagai NPWP. Jadi langsung digunakan NIK-nya sebagai NPWP 16 digit seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, wajib pajak orang pribadi non penduduk atau mungkin bisa kita sebut WNA seperti itu ya. Itu nanti akan diberikan NPWP baru 16 digit. Kemudian yang ketiga gitu ya. Ada juga pengaturan tentang NPWP cabang di PMK 112 ini. Jadi NPWP cabang nantinya akan dihapus gitu ya, seluruhnya dihapus dan diganti dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha itu juga nantinya 16 digit. Jadi formatnya akan berubah seperti itu nih Gigi. Ya. Oke, itu tadi formatnya. Lanjut dong Cak Iping Iya. nih. Sekarang mengenai implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP yang diatur di dalam PMK 112 tahun 2022. Itu nanti seperti apa mekanismenya? Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ini sebenarnya telah mulai bisa dilaksanakan sejak 14 Juli tahun 2022 gitu ya nih Gigi. Tetapi memang baru terbatas pada beberapa layanan administrasi perpajakan. Sebagai contoh untuk login di DJP online. Jadi kawan pajak semua bisa dicoba gitu ya. Kalau biasanya untuk lapor SPT ya tema hari ini. Lapor SPT biasanya kan memasukkan NPWP kemudian password seperti itu ya. Silakan dicoba kawan pajak gitu ya. Silakan dicoba di kolom NPWP itu diketikkan NIK-nya seperti itu. Dicoba ketikkan NIK ya. Ya, dicoba kemudian passwordnya sama, kemudian kode keamanan seperti biasa. Nah, kalau kawan pajak sudah bisa NIK-nya sudah tervalidasi, itu artinya sudah pemadanan antara DJP dengan Dukcapil sudah selesai, itu akan artinya valid gitu ya. Maka kawan pajak bisa langsung menggunakan NIK-nya itu sebagai NPWP. Artinya ketika login DJP online masukkan NIK gitu ya, password, nanti dia akan bisa login, dia akan bisa masuk ke situ. Itu untuk pengaturan mulai 14 Juli tahun 2022 gitu ya. Nanti sampai 31 Desember tahun 2023. Jadi untuk masa itu maka sudah bisa digunakan NIK sebagai NPWP tapi terbatas atas beberapa layanan perpajakan. Nah, nanti penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh itu nanti akan dilaksanakan mulai 1 Januari tahun 2024. Nah, kemudian bagaimana gitu ya penggunaan NPWP yang 15 digit silahkan digunakan gitu ya. Artinya tidak perlu dilakukan sebuah perubahan ataupun pembetulan. Jadi silakan digunakan sampai nanti berlaku penuh 1 Januari tahun 2024. Nah, ketentuan penggunaannya seperti itu nih Gigi. Jadi ini ya Cak Iping ya, kita saat ini bisa menggunakan NIK yang 15 digit juga link yang 16 digit juga NPWP yang 15 digit ya. Betul, dengan untuk penggunaan di DJP online ya, untuk login ke DJP online bisa menggunakan NIK ataupun NPWP ataupun NIK dengan syarat bahwa NIK-nya itu sudah valid seperti itu. Artinya bahwa hasil padanan antara DJP dengan Dukcapil sudah sesuai seperti itu. Passwordnya masih sama ya. Passwordnya masih sama. Ya, oke. Baik, itu tadi pengaturannya yang diatur di dalam PMK 112 tahun 2022. Nah, Pak Muiz, sekarang saya mau nanya nih, untuk wajib pajak yang sudah terdaftar lama gitu, wajib pajak yang lama, ini seperti apa Pak nanti untuk NPWP-nya ini masih berlaku atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan seperti itu? Ya, tadi disampaikan Cak Iping bahwa NIK berlaku sebagai NPWP ini kan berlaku fixnya di 2024 ya, 1 Januari 2024. Nah, sekarang masih ada masa dari sekarang saat ini sampai di akhir 31 Desember 2023.
Nah, untuk yang sudah ataupun yang sudah mempunyai NPWP sebelum ini diterbitkan, kan masih pakai 15 digit. Ya, Ya. betul, Pak. Ya, 15 digit tadi disampaikan juga Mas Iping, 15 digit rasanya masih berlaku ya sampai di akhir 2023, tapi itu penggunaannya terbatas di DJP online ya. Iya, Pak. Ya, betul kan Di ya. beberapa Nah, itu layanan mungkin perpajakan seperti saja. itu Neng Gigi. Tapi ada syarat lain bahwa harus divalidasi ya, harus dipadankan antara NIK yang 15 dengan NIK yang 16 dengan NPWP yang NPWP yang 15 15 digit. digit. Jadi kalau itu sudah sepadan atau sudah valid, Sama gitu, Pak, maka ya kita bisa menggunakan itu terbatas di DJP online. Itu untuk orang pribadi ya. Ya. Kalau untuk BP badan, kemudian instansi pemerintah itu nanti akan dikasih digit 0 di awal ya. Jadi supaya dia menjadi 16 itu berlaku juga. Kemudian untuk BP cabang ini berlakunya masih 15 digit ya, Jaiping ya. Ya. Masih 15 digit. Itu yang untuk sebelum berlaku sebelum di 2024 begitu. Sedangkan untuk WP baru yang nanti dia mendaftar setelah berlakunya PMK ini nanti tentunya NIK-nya itu akan diaktifasi yang 16 digit nanti bisa digunakan sebagai NPWP-nya si pendaftar baru tersebut. Nah, untuk badan dan instansi pemerintah ini akan langsung dikasih 16 digit, dan juga untuk WP cabang tadi disampaikan ada nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ya, tapi NIK-nya masih 15. Begitu sekilas Neng Gigi. Oke, baik, itu tadi ya untuk wajib pajak yang lama seperti apa, dan nanti kalau ada yang mendaftar baru juga seperti apa NPWP-nya, Ya, pengaturannya seperti betul. apa sudah dijelaskan oleh Pak Muiz. Nah, tadi sempat disinggung nih soal data valid, tidak iya, valid betul. gitu ya, Iya. dan harus dilakukan pemutakhiran. Nah, Cak Iping, data apa saja nih yang harus divalidasi atau klarifikasi gitu ya. Oke. Betul. Baik, kawan pajak dan Neng Gigi, di awal implementasi pada 14 Juli tahun 2022 kan sebenarnya DJP sudah langsung melakukan padanan data ya. Saat itu kalau nggak salah kurang lebih 9 juta data yang berhasil divalidasi. Jadi mereka yang datanya memang betul-betul sudah valid gitu ya, artinya sama gitu antara Dukcapil dan DJP, maka langsung bisa menggunakan NIK sebagai NPWP gitu ya. Kemudian bagaimana dengan mereka yang ternyata belum bisa dilakukan padanan data gitu ya. Nanti DJP akan melakukan klarifikasi gitu ya, klarifikasi atau apa namanya apa istilahnya, cross check data seperti itu ya, kepada wajib pajak gitu ya, baik itu melalui laman DJP, email atau mungkin saluran lain seperti itu ya. Kemudian data-data apa sebenarnya yang perlu dilakukan klarifikasi atau pemutakhiran data gitu ya. Untuk wajib pajak orang pribadi penduduk dan bukan penduduk, maka nanti yang dilakukan klarifikasi adalah data utama, identitas seperti itu ya. Kemudian data lainnya itu meliputi alamat sebenarnya, kemudian nomor HP, kemudian alamat email seperti itu ya. Kemudian data KLU, kemudian ada lagi data keluarga gitu ya. Itu untuk orang pribadi gitu ya. Sementara untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah itu data terkait dengan email, nomor HP dan alamat, kemudian data KLU seperti itu. Itu data-data yang sebenarnya dilakukan padanan data atau klarifikasi atau pemutakhiran data seperti itu. Itu ada di DJP online ya, Ya, semua ya, perbaikan profil itu ya. Iya, ada Bapak. Jadi perbaikan data-data tadi sudah disampaikan daftar datanya apa saja. Nah, kalau misalkan ternyata sampai sekarang belum valid ya kan, berarti harus dilakukan pemutakhiran. Iya, betul. Gitu ya, Cak Kawan Iping pajak bisa melakukan pemutakhiran mandiri. Pemutakhiran mandiri. Ya. Begitu dicoba pakai NIK mau login DJP online tidak bisa. Silahkan menggunakan NPWP terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah pemutakhiran datanya gitu ya, kurang lebih ya. Kawan pajak masuk ke djponline.pajak.go.id gitu ya, tentu menggunakan NPWP karena NIK-nya tadi tidak berhasil gitu. Menggunakan NPWP, kemudian masukkan password, kode keamanan seperti biasa,
Kemudian di menu utama kawan pajak masuk ke profil. Jadi login pakai NPWP dulu. Setelah berhasil login, masuk ke profil. Kemudian masukkan NIK sesuai dengan KTP seperti itu ya. Kemudian di situ nanti muncul menu cek validasi NIK gitu ya, dan klik tombol simpan gitu ya. Secara otomatis nanti sistem DJP akan melakukan validasi data atau melakukan padanan data gitu ya. Dan sistem akan munculkan notifikasi bahwa informasi data telah ditemukan. Silakan klik OK. Artinya bahwa di situ maka data dari wajib pajak itu NIK yang diinput di situ telah sesuai dengan data Dukcapil seperti itu ya. Jangan lupa setelah proses itu maka kawan pajak klik ubah profil gitu ya, artinya biar tersimpan, klik OK seperti itu. Nah, setelah itu maka proses validasi selesai gitu ya. Nanti ada validasi sukses gitu ya. Tombol hijau di situ ya. Ada notifikasinya kali ya. Notifikasi seperti itu. Nah, artinya validasi sudah selesai. Silahkan kawan pajak logout dan coba kembali login memakai NIK. Siap ya. Maka silakan ketika proses validasi itu selesai, setelah proses itu selanjutnya bisa menggunakan NIK untuk login ke DJP online. Tentu itu akan lebih memudahkan gitu ya ketika mau lapor gitu ya. Wah, jadi kayak gitu tadi ya Cak dan Ning, tata caranya untuk memutakhirkan data secara mandiri. Gampangnya tinggal klik-klik di laman DJP online di bagian profil gitu ya Cak. Nanti kan ketika kita mau lapor SPT gitu ya, kita tidak perlu lagi mencari-cari nomor NPWP untuk masuk ke login DJP online. Cukup dengan NIK saja. Ya, NIK kan KTP ada di dompet kita gitu ya. Kalau bahkan NPWP, beberapa pasti hafal. Belum tentu gitu ya. Bahkan hafal ya. Betul. Wah, terima kasih Cak Iping dan Pak Muiz atas tadi share-share informasi terkait penggunaan NIK sebagai NPWP. Beberapa poin yang bisa kita garis bawahi di sini ya Cak dan Ning, bahwa tujuan digunakannya NIK sebagai NPWP antara lain adalah untuk memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum. Selain itu juga mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan juga efisien. Dan tentunya ini merupakan suatu dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia. Dan ingat, untuk wajib pajak orang pribadi yang NIK-nya, orang pribadi penduduk yang NIK-nya tadi sudah valid gitu ya, datanya sudah valid berdasarkan hasil pemadanan, maka NIK sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, bagi yang belum, maka silahkan lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan step-step yang seperti tadi ya di laman djponline.pajak.go.id pada menu profil wajib pajak seperti itu. Nah, berakhir sudah nih cangkruan kita hari ini mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP. Sampai bertemu di Cak Pajak episode selanjutnya ya. Jangan lupa terus ikuti Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji, wani. Sampai jumpa.